Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Madrasah Hidayah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Ketua KKMI 07 Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Hidayah KKMI 07 Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita ketemu di pagi ini walaupun belum lengkap. Insyaallah 19 atau enggak? Coba katakan ini. 19 ini 1 2 3 4 5 1 11 ini. 8 kan kering rawuh. Mungkin kan rawuh siap disanten. Amin. Barokah santen. Alhamdulillah kita tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan ingkang dipun paringaken kepada kita, mugi kita saged ndamel kanthi sae-saenipun agung menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iku wonten 3 poin sing disuwun pengacara menika. Satu perkenalan. Pertama perkenalan. Nama saya Powendek. Tapi jenengan diantun jalur minimal ping 17 nyeluk kula niku. Iya kan butuh iya kan saya. Kata Pak Mansur sikut tahlilan ngono sampai 1000. Nggih, sekep mau Fatihah ping kata. Nggih, niku nama saya Pendek Nasta'in ya. Itu yang bermakna biasanya sering dan Pak Uda mohon pertolongan. Di ilmu dorek ini terus bermakna tamsah terus menerus. Semoga tafa'ul bil ism, semoga saya seperti namanya senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengalaman secara sederhana pernah saya sampaikan di pertemuan MID mungkin sampun nggih, pun ta'aruf sampun. Pun nggih. Nah, ngoten. Niku pengalaman saya terakhir kuliah S3-nya belum selesai, kira ketik sudah selesai. Kemarin sore itu sudah di WA oleh jurusan waktu tinggal 2 bulan. Selesaikan supaya nggak bayar lagi. Mungkin, supaya nggak bayar lagi. Kalau deadline-nya masih 2 tahun lagi. Kalau deadline masih 2 tahun lagi, tapi untuk bulan semester ini sudah nggak bayar lagi. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Seberang kumpet di sini. Baru rawuh Bapak Ibu Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu Pengawas yang saya hormati, untuk halal bihalal sebagaimana yang dibaca oleh Khalid tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita diperintah oleh Allah Masari'u. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini turun setelah perang Uhud, di mana Rasulullah mensewu basariyahnya wonten. Jibril berujar akan membalas kekalahan Uhud. Hindu yang dimakan Hamzah yang dimakan hatinya Hindu. Nah, itu berujar akan dibalas oleh Rasulullah jikalau menang akan 30 orang seperti itu. Kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasari'u ila maghfiratin, diminta kita oleh Allah untuk bersegera kepada maghfirah. Maghfiratin wa jannah dan surga, pada maghfir dan jannah. Antara maghfir dan jannah itu dekat. Apalagi seperti kita. Seperti kita. Abot berat sekali, jangan langsung. Jangan langsung.
Berarti dekat dengan maghfirah. Ya. Jadi maghfirah dengan jannah itu dekat. Kalau kita seperti kita bertekane kaya diri, itu maghfirah itu menjadi mutlak. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan sehingga kita sangat berharap pada maghfirah Allah sehingga kemudian dakhala jannah. Tidak ujug-ujug menuju surga atau banget tur tanah lamun menonton ya tanah lamun. Sehingga maghfirah itu perlu kita segerakan. Mohon pada Allah. Bila maghfiratin wa jannatin ardua samawati wal ardh, yang luasnya ardua itu lebarnya ya. Yang lebarnya itu ardua samawati wal ardh. Selebar beberapa langit samawat, beberapa langit dan bumi. Itu lebarnya, jadi panjangnya. Lebarnya mohon selebar langit dan bumi, apalagi panjang. Artinya sangat-sangat luas. Yang dipersiapkan untuk muttaqin muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ayat ini sering dipakai untuk hal bihalal, betul ya? Karena bahasa kemudian ayat halal bihalal. Ayat halal bihalal. Kita lanjut. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang muttaqin itu yang yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yang senantiasa juga. Jadi dalam pembelajaran nahwu, fi'il mudhari itu bermakna sekarang, akan datang atau selalu, senantiasa. Ya. Misalnya Bu Alminati senantiasa ke kantor. Ya, Bu Alminati, Al Ustadzah Alminati tadhabu ilal ijarah. Pakai tadhabu. Ya. Kalau dhahibatun al akhirah, ilal akhirah, dhahibatun ilal ijarah berarti sekali aja. Lalu tadhabu berarti sedang atau setiap satu. Tadhabu ilal ijarah kulla waqtin kulla yaumin berarti setiap hari, biasa seperti itu. Kalau telah zahabat, ya zahabat hilang tidak. Ya itu. Yunfiqun fis-sarai wad-dharra. Monggo nggih. Itu mikir merah deh. Kata sudah banyak. Oh iya. Iya. Monggo nggih. Baik ya. Terima kasih anak-anak itu kalau masuk ya. Ya Zoom pula jam 12 tapi setengah 12 nanti ilahi. Jadi ini yunfiquna fis-sarai wad-dharra, senantiasa seneng infak. Kapan fis-sarai wad-dharra? Sarak ini apa? Lapang, dharra sempit. Tapi ya, dalam kebiasaan manusia itu malah sebenarnya sebaliknya. Orang itu kalau dalam badan dorok itu sempit, itu malah sangat sedekah. Gimana benar? Enggak, saya itu. Gimana benar? Orang itu ketika dalam sempit, sakit ataupun dalam keadaan pahit itu sering sedekah, tapi berharap segera sembuh, berharap sedih, ya. Itu. Karena butuh, maksudnya karena butuh. Tapi ajaran di sini yunfiquna fis-sarai wad-dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit senantiasa suka berinfak. Tentunya sudah kemampuan. Sama-sama 10.000, ya 10.000-nya orang kaya kecil, 10.000-nya orang miskin besar. Nah, tentunya sudah dengan kemampuan. Itu orang muttaqin. Nah, ini untuk keperluan madrasah. Apalagi yang 100% luar negeri. Kan tak manjur ya? Ayat ini cocok ini ya. Yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Tentunya sedekah tidak mesti dan tidak murni hanya uang kan gitu. Sedekah waktu, sedekah pikiran, sedekah tenaga, sedekah uang itu sendiri ataupun yang lain. Ini penting. Ini kenapa enggak? Ya tentunya tidak akan bisa maju madrasah kita tanpa sedekah panjenengan semuanya. Jadi koreksikan misalnya dalam keadaan pas sertifikasi ini lancar dia tetap ikhlas bergerak, ikhlas mendidik, ikhlas untuk madrasah ini sedekah. Pas sertifikasi belum lancar, yayasan buat kedaya terus dia tetap sami. Nah ini baik lanjutin. Balkadi minal welo. Nah ini
biasanya lebih kental dengan lebih halal. Wal kadim minal itu wal kadim. Kadim itu apa? Menahan marah. Orang menahan marah itu posisi mampu untuk membalas, tetapi dia tidak. Ya misalnya Bu Aminati, ya dijiwit putra nih, ya, dijiwit. Ya misalnya mampu membalas yang jelas mampu kan begitu, atau ya dan gitu. Nah, tetapi nggak mau ditahan. Itu namanya kadim minal itu. Ada seorang pimpinan, tiloknya anak baik. Dengan kepala tidak anak baik atau dihidupi anak baik. Jangan sakit dihidupi maling, betul? Sakit, tapi jangan menahan. Itu kadim minal itu. Intinya seperti itu. Tetapi ketika itu kita gak mampu membalas, terus ngomong, wes gak tak balas. Nah, itu bukan kadim minal itu, tapi kapak sawan. Baca cilik, bagi cilik kancane, tinggal melawan wayu. Awas, kira-kira jauh setengah pura lah. Itu bukan kadim minal itu. Kenapa? Karena memang ketidakmampuan untuk membalas kemudian dikembalikan pada diri. Gak dibalas, itu bukan kadim. Sebenarnya ingin membalas, maka kemudian al-maktul wal-maktul finnar kan begitu. Orang yang membunuh dan dibunuh di dalam neraka. Kenapa? Karena sama-sama ingin membunuh kan begitu. Nah, ketika kita ingin membalas gak mampu, ya mungkin bisa jadi di waktu tertentu dia tetap membalas. Beda dengan al-kadim dan itu, yaitu menahan kesalahan orang lain untuk tidak kita balas. Itu melakukan kadim. Tetapi para hadirin, Bapak Ibu yang mulia, sifat ini masih ada memori. Ada memori, ngerti nih? Jadi sifat ini kayak tahu larangnya aku. Iya, aku nahan nih. Ben gak tak balas. Ya, tapi kadang-kadang muncul kemudian awas su. Nah, itu apa? Kadiminya hilang menjadi balik lagi. Perlu mempunyai ciri seorang mutakin. Jadi memorinya masih muncul di benak kita. Itu tingkat pertama. Wis iso gak balas tapi gak wis iso balas. Bisa menahan tidak membalas tetapi masih ada berdongkoli. Masih. Nah, bahkan ya bisa mengatur hati atau tidak mengatur hati tapi masih ada memori. Dan itu wal afinani aninas. Nah, yang kedua afin itu menghapuskan af. Nah, tingkatan kedua orang yang lebih baik itu dihapus dari memori. Keuangan lah guys. Si A, guru A, ya nanti jenengan cari Kak Sergep kemudian apa? Kak Sergep jenengan panggil ternyata malah ngizin jenengan sudah menahan diri gak membalas. Tapi itu memori masih mawon. Kayak guru kayak guru kayak. Tingkat kedua dihapus memori itu. Dihapus. Jadi hilang dari memori ini. Artinya apa? Sama sekali tidak ada. Ketemu ya wes. Baru untuk mangkeli, barangkali tetap kita ketemu seperti tidak ada apa-apa. Nabi dan masih tingkatan kedua. Ya pernah dengar cerita Rasulullah itu seorang Yahudi yang apa itu? Setiap hari diberi dahar Rasulullah. Dibilang Yahudi butanya ya. Orang Yahudi buta yang pengemis lah kalau sekarang orang Yahudi itu tiap hari disuapi Rasulullah. Disuapi Rasulullah. Dan setiap saat menyuapi terus mengomel apa ya? Bukan hanya menurut ngerasani. Jadi sing nyuapi tidak ngerasani. Si kalau si Muhammad itu kurang ajar si Muhammad macam-macam ya. Padahal yang nyuapi di depan itu Rasulullah. Ya, itu bukan kadimina kan wal ya. Sudah hilang. Besok lagi begitu sampai konangannya bagaimana? Konangannya ketika kemudian meninggal disuapi Abu Bakar. Disuapi Abu Bakar. Tahu bakar Rasul biasanya apa itu diwakil. Kok kasar? Ini pasti yang Yahudi. Mesti ini yang mau bukan yang biasanya bisa. Tidak mau saya. Yang mau apa itu gini. Itu. Ya. Terus si Abu Bakar cerita yang mau itu sekarang sudah meninggal.
Siapa yang meninggal? Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dia menyesal, menangis, akhirnya masuk Islam. Nah itu, jadi apa? Afri, mau menghapus memori. Kalau tidak menghapus memori, apa purun kira-kira itu nyuapinnya? Bukan purun. Ya, jadi menghapus memori dari kesalahan orang lain. Nah, yang ketiga disingkat maut. Yang ketiga, wallahu yuhibbul muslimin. Yang ketiga, memori hilang sampai pada posisi kita membalas kebaikan. Ya contoh Rasul tadi, memori dihilangkan ya gak memori dihilangkan, gak mau sampai kemudian aku. Wis nyala duit gak dibalas, dihilang saka memori, saiki diapii. Ngoten nggih, diapii. Sakit para ulama, teng guru-guru jenengan mawon. Teng guru-guru mawon teng satu gede. Pangestunipun. Amin. Teng guru. Jadi menahan diri, menghapus memori kesalahan, kemudian diapi. Ini sifatnya umum ya, bisa ke mana saja, ke siapa saja, jadi tambah keilmuan dan pemahaman kita ya semoga jadi lampah, jadi lampah, jadi lampah kita dalam kehidupan sehari-hari. Menahan amarah, tidak membalas, menghilangkan memori, kemudian memberikan kebaikan atau yang daripada yang pernah mengenal. Itu diantara makna halal bihalal. Tentunya yang tadi saya sampaikan itu juga sama dengan Pak Mansur. Ya walaupun telah tanggal 39 karena hari 9 Dzulqa'dah. Hari ini 9 Dzulqa'dah, hari ke-39 dari Syawal. Ya, saya juga sama dengan Pak Mansur. Kalau belum kurang berkenan, mungkin kasih baru ngengkel lain. Ya, saya mohon maaf juga. Makanya kami juga jenengan melalui wonten bahwa tidak ngengkel angel. Ya sudah saya maafkan. Makanya ini tentang hal halal dan makna wasa itu. Ini tentang hal halal. Saat ini terkait penggunaan, ada 15 menit doang. Yang pertama tentang sertifikasi halal, sekitar gitu. Jadi di Dinas Pendidikan ada Pak Nurhadi. Kemarin saya diundang di SMP 1 itu bersama Kabid SMP. Jadi Pak Nurhadi punya Kabid SMP. Kabid sanawiyah ini. Kabid sanawiyah. Kabid SMP belum Kabid SD. Nanti Kabid itu punya kasih kurikulum, kasih sarpras, mana nih? Kabid DK, Kabid PAUD. Nah kasih bermain mulai Kabid Kabid RA, Kabid MI, Kabid MTS, Kabid MA, kasih kurikulum, kasih sarpas, kabeh kelengkapan lho. Paket komplit. Iya. Belum tuntutan dari atasnya. Kadang ya memang substansi pendidikan menjadi substansi pendidikan itu sendiri menjadi seolah tertinggal. Padahal hakikat kita hadir di pendidikan madrasah, di pendidikan itu kan substansi dan rohnya pendidikan itu sendiri. Ya, pendidikan itu. Jadi ya, monggo kalau di dunia pendidikan itu kita kembali ke firman Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu saya kira prinsip. Ya. Jadi kepala madrasah itu latihan dari kiai. Itu latihan seperti kiai. Jadi kiai itu seperti apa? Ulama itu gak mikir kerja, gak mikir maisah, tetapi dicukupi oleh Allah. Ulama sesungguhnya kita melihat begitu. Saya ya memang ulama macam-macam juga. Gak mikir kerja,
Tapi fokus betul bagaimana proses pendidikan itu benar-benar berkualitas. Nah, kok piye maisahnya Allah sing mikir. Bisa barang mikir. Amin. Oke. Insyaallah. Sakit betul. Insyaallah. Nah, tentunya kita melihat makom nggih. Makom kita tajrid atau kasbi, kan ngoten nggih. Nah, ini bisa dirasakan. Kok aku kepala madrasah sangger wae butuh teko butuhi, berarti makom tajrid. Loh, banyak terjadi seperti itu. Nggih. Saya kan di antara jenengan sok ngrasani. Kowe bare. Nggih. Sok ngrasani lho nggih. Nggih. Lek makom tajrid betul. Gak sok ngrasani terusan. Nggih. Jadi aku makom tajrid atau Kasbi. tajrid itu murni, tidak usah kerja tapi cukup. Ya. Atau makom kasbi itu harus kerja. Ya. Kenapa saya ajak ke sana? Karena untuk fokus, ya, untuk fokus. Karena yang saya berapapun jumlah siswa jenengan itu masa depan mereka. Kalau itu menjadi sambil, menjadi sambil, dia tadinya anak sambil nanti. Tapi begini, masalah sambil itu tidak begini gitu. Coba ayo kita fokus tadi. Kalau memang itu sudah menjadi hak anak, apapun urusannya, ya kita fokus anak. Dan sampai anak dikalahkan. Misalnya kita misalnya sebagai pedagang, seringkali ada goda. Wah yang ngopeni anak, enek wong tua barang. Pilih pundi jo jenengan. Ayo, sing bakul motor banyak kan? Saya bangun saya juga punya yayasan yang ngelola guru madrasah, guru pesantren dan sebagainya gitu. Nah, jelas nyun saya udah antara jenengan yang bergaji 2 juta lebih jogi ngaco. Wonten tanpa sertifikasi nih, wonten. Betul wonten kan? Rata-rata kan satu nggih. Wonten apa mboten? Nah nggih. Satu kecil. Satu jarang. Lagi, pun, terus niki kita ambil itu pelatihan dari kiai. Karena apa? Karena memang jenengan bermakom di situ. Sebagai kepala madrasah itu bermakom di situ karena hadir jenengan kan memang diniati. Kalau kepala negeri kan kerja memangnya, ngerti bu? Memang kerja kan begitu lah. Nah jenengan diniati, nah jenengan golek duit ke madrasah itu. Nyatanya ya ora sampai 1 juta. Padahal bukan jenengan itu kalau buatan 2 juta kan buatan. UMR kan 2 juta. Oke. Nggih. Kalau jenengan gak cukup, yo pancen rasional, ngoten nggih. Kemudian gak jenengan murni ning kono, teng mriku nggih pun gak cukup memang rasional. Karena UMR-nya 2 juta sekian atau 1.900 sekarang di Ponorogo. Ya, ayo ke itu latihan dari kiai, latihan dari ulama. Ya cuma dari makom tajrid atau makom kasbi. Kalau tajrid murni ya sudah. Itu biasa Bapak Ibu di dunia pesantren lama itu kalau di makom tajrid ya bisa mikir kerja jelas. Terus mikirnya apa? Ya hanya berjuang dan berjuang. Yuk kesannya Allah mencukupi. Tiba jalan mana? Ya Allah yang min haitsulah yataki. Mayyatakillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsulah yahtasib. Tidak diduga-duga dan juga tidak diminta-minta. Nah, tetapi jika makomnya kasbi ya memang harus bekerja. Nah, tetapi fokusnya harus yang pertama pendidikan. Karena janji Allah ya rafa'ilal ladina amanu minkum waladina utul darajat. Ketika orang-orang itu beruji akan derajatnya dan jenengan mengajak orang lain untuk berilmu. Mafhumnya kan begitu. Orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Jenengan mengajak orang lain untuk berilmu. Jenengan berilmu tawi dereng menurut Allah, tapi jenengan mengajak orang untuk berilmu. Katut lah. Saya kira katut begitu. Cara bisnis katut, cara kereta untuk ilmu. Nah, fokus tadi satu contoh itu tadi. Ya. Kenapa nopo? Karena kalau tidak fokus, madrasah jadi sambil kasihan anak-anak. Iya, kasihan anak-anak. Karena masa depan mereka itu sangat diwarnai oleh proses pendidikan. Proses pendidikan ini sangat, apalagi dengan tingkat dasar. Ya, tingkat dasar. Jadi ya satu contoh real ini ngoten niku. Enek beton karo enek mulang. Saya punya mertua yang itu. Mbok koyo opel wae mulang juga nandang. Kudu mulang. Ya, mertua saya itu pernah waktu ngajar di Surabaya datang ke sini. Eling wae mulang, balik nih. Itu biasa.
Kalau ngajar sama aja 1000%, 1% udah mau tidak. Uangnya ngajar dan sangat berkah. Itu pendidikan bagi saya. Ngajar apapun di pondok juga begitu. Di ngaji tafsir itu malam datang ketika di Surabaya, malam datang pagi ngajar tafsir 1 jam, 1 berangkat lagi. Ya, itu pendidikan yang luar biasa. Dan itu dimanapun ketika namanya mengajar ya seperti itu. Karena memang itu tugas utama kita di situ. Karena kita sudah nyemplung, sudah nyemplung. Nah, monggo jangan begitu, Allah mencukupi. Itu yakin, ya, yakin. Yakin. Saya bicara seperti ini kalian boleh lagi tidak cocok nih. Nek Bu Al ini kan ngawasi dengan, mengawasi dengan. Terus kita punya konsentrasi tertinggi untuk mempengaruhi pendidikan itu. Kondisi sarana prasarana itu dalam banyak penelitian berpengaruh, tapi sangat berpengaruh pada hasil itu proses. Ya, kita mungkin saya ingat sering kali dapat info dari Amanatul Ummah. Amanatul Ummah itu dulu pertamanya 19 anak, tempatnya di Gubuk begitu ketika kepacet, tidak ada apa-apa, tapi gurunya luar biasa. Ya, gurunya luar biasa, gurunya sangat underbeni, sangat menolongi anak, sehingga semuanya senang. Apa yang membuat Anda senang di sini? Karena gurunya baik. Sehingga di sana kalau kita melihat mesti sebenarnya satu, jelas guru yang baik atau tidak sama sekali. Lekat dari guru dan kampus nyemplung bisa lekat juga. Nah, monggo jenengan kepala madrasah membawa guru seperti itu. Kenapa? Karena yang kita bawa adalah anak yang mereka punya masa depan. Ya, man ahyan nasa ka'anama ahyan jami'an itu nih kalau ya, menghidupkan satu orang itu seperti menghidupkan semua manusia. Mematikan satu orang seperti mematikan semua orang. Satu orang pendidikan di panjenengan ya tentunya akan berpengaruh. Dan berapapun jumlah murid jenengan itu tetap manusia. Tidak ada yang 1000 orang manusia yang perlu 5 ulang satu dibuat. Meskipun hanya 2 orang guru memang kadang mungkin ya. Itu kalau MTS mungkin murid guru rolas wajibnya rolas. Ya itu harus dikelola sesuai dengan ya banyak orang. Kenapa? Karena mereka punya hak, kita punya kewajiban. Kenapa kalau kita punya kewajiban? Ya salah yang diterima madrasah. Karena salah yang diterima. Kok salah yang diterima madrasah? Nah, siapa sih mau konten begitu kan? Ya Bu ya. Madrasah itu kan tidak ada yang nyuruh. Tapi kita hadir sendiri nyemplung ke DW pengen ikut berjuang. Ketika sudah mendirikan, sudah masuk ya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita masuk itu. Ketika setengah-setengah kasihan siapa? Generasi kasihan umat Islam masa datang. Ya, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi itu mindset yang harus kita bangun. Nyemplung saat nyemplung-nyemplungin, ngeloni saat ngeloni anak kita. Insya Allah, ya Insya Allah madrasah kita akan bagus. Insya Allah madrasah kita akan menjadi pilihan masyarakat. Baik secara substansi ataupun secara logistik. Ya, ini sering saya katakan. Ya, kita harus memajukan madrasah untuk promosi. Teorinya bagaimana? Ambil 1-2 anak, ya, untuk juara ABC, ambil. Itu bagus, diambil. Tapi jangan meninggalkan yang 98% yang lain. Ya, secara manajemen kita butuh humas, masyarakat butuh promosi. Dan itu memang dunia manajemen itu harus. Ya, harus dengan mengangkat 1-2 coba ini sebenarnya si tok kuwi ngubeng-ngubeng juara siji juara terus enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Iya. Mengapa kok enggak apa-apa? Memang kita butuh untuk promosi. Tapi sekali lagi ojo ninggane sing ning sekolahan. Yang terjadi lipstik ketika wandeli. Lah sing nyontone liyane dijani. Dosa gede niku. Iya. Serius gitu, so gede. Kenapa? Ya tidak cukup anak hanya diunggulkan itu. Nah yang lain, ya mau pensi tok sing sangat berusaha teng kleler dosa. Ya, jadi, nah di situ harus ada keseimbangan. Jadi lipstiknya memang dibuat dan tambah cantik, tapi yang semuanya diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Nah dan Bapak Ibu,
terkait dengan manajemen. Nah, terkait dengan manajemen, kalau kita melihat, ya mungkin proses sampaikan di Maya itu mengingatkan kembali. Jadi manajemen POAK ya, POAK itu perencanaan, kemudian pengorganisasian atau perencanaan itu IDM RKM, gitu ya. Ya ayo jangan ngajak yayasan gitu, dalam rencana yayasan diajak, jangan tinggal sendiri dan coba realkan ya, rencana itu realkan, saya realkan, ini kok gak kuat lakon jadi otak adik, tapi realkan, lekat awal nih rencana ini wis ala laktung ya, laktung ala kadarnya, ya kita gak ngerti kurangnya apa, kalau sudah gak misalnya dulu ya guna sampai ini butuh sakmono, tidak apa-apa. Tapi direalkan sehingga kita tahu betul apa kekurangan kita. Kemudian yang kedua setelah merencanakan menotowo organisasi itu notowo ditoto direct job yang terbaik itu sesuai dengan jobnya masing-masing, dikurangi rasa like dislike ya, suka tidak suka tapi betul job-jobnya. Kemudian setelah didata orangnya kemudian digerakkan. Gerakan itu bagaimana? Ada teori reward punishment. Ya, menggerakkannya ada teori reward punishment. Reward punishment itu kayak hadiah, diberi reward. Reward punishment diberi hukuman. Hadiah tidak mesti harus uang. Matur suwun hadiahnya. Matur suwun kan apik garapannya itu hadiah. Ini bagus saya cak pelok itu hadiahnya. Enggak harus uang. Dan itu lebih penting daripada uang. Nyambut ke kewenangan kasar-kasar buatan jenengan HP. Ya, masuk jenengan sangoni. Ya, kita ribut. Mending disangoni terus di. Lempar ke gadaya dari HP ini gue penting. Tapi lebih menyakitkan loh di HP ini bang. Tidak diberi uang. Nah, niku namanya punishment berarti diberikan hukuman. Nah, terus yang lain yang tiga supervisi. Supervisi itu ternyata mutlak dan yang lemah jauh dalam masyarakat Indonesia yang lemah di supervisi dan juga si bapak ibu pengawas. Tentunya sebagai kepala supervisi melekat dan berkeseharian kepala madrasah. Saya dulu ketika madrasah biasa duduk di kelas melihat anak diajar biasa, jadi nggak ikut, ya nggak ikut dan teman-teman sudah biasa. Jadi tidak tiap hari nggak mungkin gitu. Tapi ada kepala madrasah yang bagus dalam pelatihan itu, ya bendino. Jadi menerima tamu, membaca surat, habis surat ibar ke kelas. Jadi kalau misalnya jenengan masuknya jam 6:30 sampai jam 12, yang jenengan secara bergantian tiap hari di kelas. Itu yang terbaik. Sehingga apa? Ya guru surat macam-macam setelah itu kepala yang paling ideal. Pak Ahmad itu yang kasih itu ke letak perubahan 2 Kota Malang itu sangat berat meninggalkan madrasah. Undangan apapun mesti diwakilkan kecuali memang polisi. Dan apa? Ngkremi sekolah, ngkremi. Karena buat ngkremi guru ya seneng. Gimana betul? Oke. Jenengan ngerti seneng dong, pemain di laporan. Kalau makai badai teng merawat kayak guru seneng. Gimana betul? Yang sama betul. Oke. Itu fungsi supervisi. Ya, semakin jenengan berinteraksi dan berkomunikasi dan delok mereka, beliau itu semakin bagus. Itu sudah sifat manusia. Ya, bahkan Allah menggambarkan untuk profesional itu ya kalau mau wal ihsan anta abdullah karena kata wa illam takun taru fa innahu yara. Jadilah profesional. Apa itu profesional? Untuk beribadah nih. Anta abdullah karena tahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun taru fa innahu yara. Lek gak iso ya seolah dia Allah melihat kerja yang mau bawa ibu, ada yang mau ibu aja. Lewat di kerja kayak ketua yayasan ini kurang jenengan jenengan kan itu nana. Lek gak iso ngono,
Ya iku sok ditagih ke yayasan. Mana ya? Sama guru jenengan ngoten, jenengan tunggoni. Kalau dia belum bisa, beliau belum bisa seperti panjenengan di hadapan mereka, ya jenengan harus betul-betul nyoto hadir. Karena sifat manusia seperti itu. Ada pengawasan, ada supervisi, bapak ibu pengawas. Saya sangat berharap pengawas Undino hubungan sekolah, ke madrasah. Ini saya belum pernah bersama sang pengawas saya keseluruhannya. Saya berharap pengawas Undino yang sekolah hubungan sekolah. Dan tidak usah dijadwal. Lihat dijadwal. Siap-siap nih. Nah, itu kembali pada sifat manusia. Manusia itu dimanapun, siapapun, apapun tidak mau terlihat jelek. Gitu. Kecuali yang rumah mani ya, mereka kata ya, itu mesti macam dia gitu, dia mesti macam, nggak tahu, ya nggak mau, sehingga nggak usah diberitahu, mau ujuk-ujuk begitu, nyantai aja. Saya kalau berkunjung ke madrasah, saya langsung nggak ujuk kantor, cuma lebu gitu, nyatanya gitu. Nah, bapak kepala madrasah adalah piantun orang yang paling dekat dengan keadaan madrasah, ya harus. Dan tidak usah ribut. Nah kalau dengan sekolah besar nih, madrasah besar, perlu kembali tim supervisi, sehingga kualitas mengajar nanti akan terus bergerak naik. Karena ya sudah saya sampaikan di Maya itu ternyata mayoritas proses kita masih pasif. Nah misalnya anak nih, dan kalau mikir anak itu. Ketika kita observasi terus, yang di sebelah itu aktif, dan itu kan menjadi mayoritas, tapi kualitas minoritas kan misalkan. Ya Bu ya, madrasah juga mayoritas, oke lah anaknya bagus, tapi akal bagus tidak dibarengi dengan pintar bagus, dihapusi wong. Ini betul? Iya. Nah, apalagi zaman politiknya tadi, ganti anak apik, dua pas habis semua. Jadi harus dua-duanya. Ya dua-duanya akhlak bagus, disiplin, tapi juga bagus. Kalau hanya sebaliknya, pintar nggak punya akhlak juga apa? Ya, keblinger, akhlaknya bagus, nggak pintar berupa satu sibuk zaman sekarang. Maka dua-duanya. Nah, untuk bisa pintar, nah kita sudah di teori, kita nggak usah belajar nggak usah trial lagi. Nggak usah mencoba ya. Apa yang sudah digariskan pemerintah oleh Fasda lewat Fasda itu kita laksanakan. Student center berpusat pada murid. Ya. Jadi proses belajar mengajar berpusat pada murid itu yang kita lakukan. Mengapa? Dari situ saya praktek gitu. Anak itu pintar-pintar banget kalau sudah berpusat pada murid. Idenya keluar semuanya. Karena secara teori otak itu kan akan berkembang ketika dalam keadaan fresh dan tidak di bawah tekanan. Ketika di bawah tekanan otak itu nggak bisa berkembang. Nah maka dengan kalau diajar guru dengan ceramah itu anak tertekan. Kalau udah didik gak enak. Kalau udah diskusi kita menjadi fasilitator, bapak ibu fasilitator, anak fresh itu akan keluar. Dan pola kebiasaan fresh, pola kebiasaan memecahkan masalah itu yang dicari saat ini. Nek guru ngapalin kok ketinggalan sebel. Karena ngapalin C1 ya. Beda dengan Al-Quran gitu. Ya sama saya juga Al-Quran ngapalin itu nggak ada pengembangan, ya tidak ada pemahaman juga untuk belum lengkap. Karena hafal Al-Quran tanpa tahu fikih, tanpa belajar fikih ya nggak tahu fikih kan begitu. Hafal Al-Quran sahih, jayyid ya, tetapi juga fikihnya akidahnya harus kuat. Sehingga kalau dulu pondok-pondok dulu itu hafal Al-Quran itu tulis mata, ya. Kalau sekarang kan mulai kecil, ya. Gitu. Kadang lulus Qurannya, fikihnya wudhu aja nggak beres, itu salah kaprah betul. Kembali, jadi proses betul-betul harus kita kawal. Ya harus kita kawal. Banyak di saat ini gratis mau bondo aplikasi mungkin pintar ini itu. Juga biasa pernah ikut ketika dari kepala ikut. Aplikasinya kalau saya nilai masih terlalu betul-betul tua ya. Ya, kalau gratifikasi KPK itu kan singkat dulu ya, ilmunya padat singkat gitu. Ini masih berdiri-diri. Tapi anak itu gratis ya nggak apa-apa gitu. Ya itu tentang kita nih, tentang kita. Nah, kemudian ini tentang ini semuanya.
Ujungnya masuk dulu aja. Ujungnya bersama-sama. Duduk manis gitu bisa ya. Sama-sama kantor. Iya kan tarik. Catatan saya tadi jangan lupa. Nah, ini terkait dengan tenaga guru jenengan wonten PNS ibu. Ya, titip ya. Kalau ada PNS mulai besok sampai tanggal 1 itu harus absen aplikasi usahakan ya. Itu masih itu. Oh iya. Sama. Oh iya. 31. Oh iya. 4 Maret mulai yang 5. Iya, monggo. Mulai bulan mulai bulan Juni gak perlu absen nyut niku yang cukup absen dengan usaha. Nanti nggih titik niku sing gadah. Hanya ada grup sendiri ya, Pak. Oh, ngaten alhamdulillah nggih. Niku menawi dereng masuk dipun primataken. Nomor kalih terkait dengan sertifikasi halal. Supaya Kang Rawon niki ingkang sampun angsal sertifikat bisa mengatakan, monggo bisa kantin ataupun Masih proses. Masih proses. Ingkang sampun daftar, coba. Ingkang sampun daftar. Daftar. Kantin. Nggih, kantin atau produk kantin halal. Coba bisa nggih. Ini kula duyawnya nih ya. Coba tasis tunggal. Nah, Pak Mansur, nggih janunya nggih. Nggih. Tangane produk kantin itu di sertifikasi. Oh, Nggih. iya. Nggih. Misalnya. Nggih. Anu Pak Mansur, grup kepala MI se-Ponorogo itu ada? Enggak ada, hanya KKM. KKM. Nggih, nggih. KKM, Pak. Nggih. Kalau MTS MI itu kan ada. Oh. Ini saya dikejar-kejar ini. Nggih. Ya perlu kita anu. Ini kalau tidak diseriusi grup karena terjadi. KKM sekabupaten. Kalau KKM sudah, tapi kan tidak ada. Namanya itu kan enggak. Grup Banyak dari mulai dari Pempa, Bapak. Pempa. Oke, iya. Pelatihnya kan ingkang sampun menghubungi atau dihubungi penyuluh, coba. Juga belum. Kemarin sementara NA Bapak malah. Iya, cara A. Niku nyusahu, jenengan belum dihubungi, juga belum menghubungi. belum ada edaran resmi dari Penyuluh nanti akan aktif menghubungi karena penyuluh juga ada Kamu target. daftar, Bu. Nggih. Dados ngeten nggih. Di data sosialisasi. Suratnya sudah lama malah nggih, sudah lama nggih. Sudah lama. Jadi monggo karena targetnya di Ponorogo ini 556 lembaga itu semuanya kita rencanakan kita targetkan 10 produk sertifikat. Nanti nggih. Kalau 500 kali 10 kan hukumnya 5.000 betul. Itu targetnya ngoten. Monggo nggih. Kita target minggu ini jenengan sudah sambung dengan penyuluh. Nggih. Nggih, penyuluh P3H. Nggih, P3H. Nomornya sudah dikirim tadi itu. Hanya satu yang sertifikat gitu. Nah, nggih, monggo dihubungi ya Pak Mansur untuk ikut aktif karena terus target ya. Kalau Bapak kemarin kan ada datanya Iya. gitu, daftarnya penyuluh itu Nggih. yang didampingi siapa lembaga mana Sampun, kan ada. sampun, Nggih. nggih. Tapi nggak seluruhnya masuk. Itu sesuai yang daftar, Bu. Oke. Yang ditulis itu yang sudah ada. 1 2 mungkin. Sudah masuk nggih. Semua cobi Pak Mansur nggih semuanya monggo kita bergerak nggih. Kita bergerak untuk itu. Pak Nyon Sewu kemarin ada syarat di situ itu NIB. Nggih. Nah NIB itu apa? NIB sekolahan atau NIB yang bersangkutan mendaftarkan itu, gitu maksudnya kemarin. Yang mendaftarkan. Begitu. Nggih, nggih. Yang mendaftarkan. Selama ini yang kita punya kan NIB-nya madrasah. Nggih. Nah, monggo jadi misal jenengan punya nomor induk berusaha itu berarti nomor induknya Lagi kalau yang disertifikatkan kantin berarti NIB sekolahan. Madrasah. Tapi ketika produk, tapi kantin sekarang kita
kita ambil yang belakang mawon. Karena kalau kantin harus bayar, kalau kantin harus belum ada di Ponorogo. Nah, produknya mawon. Misal di sini ada ya bakul pisang ya pisangnya aja yang dia. Produknya. Mumpung gratis Bapak Ibu. Karena di 2024 kita target 9 juta, kemudian itu mentarget 9 juta dan sudah berbayar. Itu kalau bayar 300.000 untuk yang sehati yang sertifikat halal itu. Satu jenis 300.000. Ya kemarin Iya. ini ikut cerita pada waktu pra-adiwiyata tahun 2008 sudah ngurus ke dinas ke puskesmas dulu pada waktu itu belum ada belum ini terus ke dinilai dari dinas kesehatan. Kalau sekarang semuanya sederhana. Iya. Jadi ada self declare. Self declare itu makanan-makanan yang secara pribadi kita bisa deklarasikan ini halal, ya. Dan ini halal, tapi menyatakan ini halal itu ada syarat rukunnya. Syarat rukunnya pasti yang tahu P3H. Jadi adanya punya NIB, terus mengumpulkan diupload di apa namanya di aplikasi itu, misalnya biaya tepungnya dari mana, tepungnya harus halal, ya. Kemudian apa namanya kacangnya dari mana itu sederhana kok bagi P3 sederhana dan sangat membantu karena P3 juga mendapatkan insentif ketika berhasil jadi mereka juga semangat asalkan kita menghubungi. Betul. Jadi kita jangan khawatir mereka tidak dapatkan gaji, dia dapat gaji ya. Semakin banyak sertifikat monggo okay. Semakin banyak sertifikat yang didapat dia semakin untung. Monggo segera menghubungi. Kita targetkan KKMI atau semuanya nanti minggu ini sudah menghubungi dengan P3H. Itu. Dan nanti target akhir Juni itu kita sudah per madrasah targetnya 10 sertifikat. Per madrasah. Nggih. Namun jenengan punya kantin satu opo mau kan saged dibuat ini. Sampai pada konsep yang terakhir disampaikan kepala kantor, lek sing dodol, sing ngirim mbah-mbah tuwek gaman ngoten nggih. Gak mungkin ngurusi, ya wis guru sing daftar. Sampai seperti itu yang teknik yang untuk menghasilkan itu. Sertifikat halal. Mumpung gratis ya. Mumpung gratis. Nah, kalau kita tanpa penyuluh Sultan, karena ada password yang harusnya hanya dimiliki oleh penyuluh. Betul. Ini Bapak Ibu. Kemudian, monggo nggih targetnya 10 targetnya minggu ini sudah menghubungi semuanya ke penyuluh dengan target ya pertengahan Juni sudah daftar sertifikat, akhir Juni sudah kita targetkan 10 per lembaga. Dan lagi ya akan kita absen mulai sekarang nih, karena saya tadi pagi udah di absen setengah dimarahi oleh kepala kantor. Progresnya gimana? Progresnya bagaimana begitu. Ya ini sebenarnya bukan apa langsung saya tugas sadarnya ada, tapi karena madrasah yang dikejar yang sendiri saya. Yang punya madrasah memang Paling ini pengawasan lagi kepala sekolah. Saya kira itu Bapak yang saya sampaikan. Kesimpulannya untuk ta'aruf sudah saya sampaikan, halal bihalal sudah, informasi tentang kelembagaan dan kemadrasahan sambut, dan waktu sudah siang. Saya mohon pamit dan terima kasih atas undangan, perhatian dan partisipasi bagi semuanya. Semoga madrasah semakin maju, anak-anak semakin berkualitas, dan kita ditoto oleh Allah Subhanahu wa taala selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.